koridor yang tidak pernah ada. Setelah berhasil keluar dari penginapan terkutuk itu, Raya pikir semuanya selesai. Tapi sejak hari itu ia tidak pernah keluar sendirian, karena sesuatu dari kamar 7 masih mengikutinya. Raya tidak tidur semalaman. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah Sarni merangkak keluar dari bawah ranjang. Hingga pukul 3 dini hari, pintu kosnya diketuk pelan. Tok, tok, tok. Raya diam. Ketukan itu semakin pelan, seolah meniru ketukan dari kamar nomor 7. Akhirnya Raya membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai depan kamarnya ada sebuah kunci tua. Kunci besi, usang, seperti dari sebuah lemari atau pintu kuno. Dan ada tulisan kecil tergaruk di lantai. Temukan aku. Besoknya, Raya mencoba menceritakan kejadian itu kepada Ihsan, teman kampusnya yang dikenal rasional. Ihsan menganggap Raya hanya trauma, namun ketika Raya menunjukkan kunci tua itu, Ihsan langsung pucat. Ini kayak kunci pintu lain dari bangunan lama, dari ruangan yang tidak dipakai. Raya bingung. Ihsan pun bercerita bahwa dulu pernah ada koridor tambahan di gedung kampus lama yang katanya sudah ditutup sejak bertahun-tahun karena kecelakaan tragis. Raya mulai merasa bahwa ini bukan kebetulan. Saat sendirian di kamar, kunci tua itu bergetar sendiri, dan di cerminnya muncul embun tulisan lain. Kamar nomor 7 bukan satu-satunya. Raya terperangah. Jika kamar itu tidak nyata, apa artinya ada ruangan lain yang juga dihapus? Malamnya ia bermimpi bertemu Sarni. Sarni tidak menyerang, ia hanya berdiri, menunjuk ke arah yang sama, ke sebuah koridor gelap yang Raya belum pernah lihat. Ihsan merasa bersalah telah meremehkan Raya, memutuskan membantu menyelidiki. Mereka kembali ke lokasi penginapan. Yang mengejutkan, penginapan itu sudah hilang. Tidak ada bangunan tua di sana, hanya tanah kosong dengan pagar seng. Ihsan menyorotkan senter ke pagar. Ada bekas pondasi bangunan besar, seolah dulunya bangunan itu jauh lebih besar daripada yang Raya lihat. Dan tepat di sisi kanan ada bekas tembok panjang, seperti sisa koridor yang sudah dihancurkan. Raya merasakan hawa dingin menusuk. Kunci tua itu bergetar lagi. Dari bawah bekas pondasi itu ada suara lirih. Tolong. Ihsan panik dan ingin pergi, tapi Raya terpaku. Suara itu familiar. Itu suara Sarni. Tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar dan retak sedikit. Dari celah kecil, tangan pucat muncul. Mirip tangan Sarni, tapi ini lebih kurus, lebih panjang, lebih kering, seolah sudah lama membusuk. Lalu terdengar suara lain, lebih banyak. Kami di sini, jangan tinggalkan. Koridor 9, tolong buka. Raya menjerit. Mereka segera berlari. Di terminal mereka bertemu seorang nenek yang tampaknya mengenali kunci itu. Nenek itu menatap kunci dengan gemetar. Anak-anak, seharusnya kalian tidak menemukannya.
Raya memaksa nenek itu bercerita. Nenek itu akhirnya mengungkap. Dulu, sebelum penginapan menjadi kecil seperti yang Raya lihat, Wisma Citra sebenarnya adalah bangunan besar 3 lantai yang pernah digunakan sebagai tempat penahanan ilegal. Orang-orang disimpan dalam koridor-koridor rahasia. Salah satu koridor yang paling ditakuti disebut Koridor 9. Koridor yang tidak boleh dibuka karena di sana puluhan korban dikurung dan dilupakan. Nenek itu memegang tangan Raya. Kalau arwah di ruang 7 sudah membuka jalan menuju koridor 9, berarti yang lain akan ikut keluar. Malam itu, Raya bermimpi lagi. Kini Sarni berdiri di dekatnya, lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya suram, tapi tidak marah. Di belakang Sarni, puluhan bayangan bergerak perlahan, menatap Raya. Sarni berbisik, "Buka, kami masih di sana." Raya merasa tenggorokannya membeku. Sarni menunjuk kunci tua di tangan Raya dalam mimpi. "Gunakan itu. Hanya kamu yang bisa melihat pintunya." Di pagi harinya, Raya bangun dengan kepala pening. Tapi begitu ia menoleh ke arah dinding kos, ada garis pintu samar di tembok kosong. Garis itu tidak ada sebelumnya. Kunci tua di meja bergerak sendiri, lalu mengarah tepat ke garis pintu itu, seolah menarik. Raya meraba permukaan dinding. Ternyata bukan dinding. Permukaannya dingin seperti logam tua. Ihsan yang datang untuk memastikan keadaan Raya langsung panik. "Raya, itu bukan dinding biasa." Raya menempelkan kunci ke garis pintu. Dan perlahan-lahan garis itu menyala merah, berdenyut seperti urat hidup. Lalu terdengar suara dari balik pintu. "Kami menunggu, buka koridor 9." Dan gelap.